dipersembahkan oleh Tadi ditanya sama Firhan bahwa udah banyak ngelihat bukti bahwa ternyata yang disampaikan di Al-Quran tadi salah. Enggak, tuh udah nikah tetap juga sempit juga rezekinya. Jangan sosok nyempit-nyempitin. Nanti kalau kenalin sama orang-orang yang akhirnya setelah nikah tambah banyak rezekinya. Ada? Iya. Ada. Banyak. Ya. Dan itu kan tanda kebesaran Allah. Ya. Tinggal kitanya nih mau ngelihatnya pengen dipersempit, udah ngelihat yang cocokologi sesuai dengan ketakutan dan pesimisme kita doang, atau ya buka mata di luar sana. Asal ya dia benar-benar nikahnya benar-benar sesuai dengan yang dicontohkan ya. Karena sekali lagi kekhawatiran finansial untuk menikah itu aslinya kalau dipikirin tentu jelas harus. Tapi sekali lagi ya, yang paling penting kan kita pantas nggak ditolong rezekinya ini sama Allah atau enggak. Ya, jadi jangan khawatir. Kita yang penting memantaskan diri di hadapan pencipta jodoh. Ketika Allah sudah anggap layak, maka nanti bismillah insya Allah. Allah mudahkan. Ya, dan itu perlu proses panjang. Nggak apa-apa. Tapi Allah ngelihat ketulusannya. Ya, tapi kalau misalkan kita masih acting, hijrahnya masih acting, ya tobatnya juga masih pura-pura, maka nanti itu juga akan sulit nanti ya. Gitu. Silakan ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau ini kok kan hijrahnya acting apa segala macamnya acting gitu, tapi mungkin di dalam actingnya itu dia berusaha untuk membiasakan dan memang pengen hijrah gitu kok. Jadi memang kayak masih acting gitu, tapi dia di dalam hatinya bersungguh-sungguh ya, gitu. Ya sampai ada nasihat kalau kita nggak bisa nangis ingat dosa maka pura-puralah menangis, paksain diri untuk menangis. Ya, kita awalnya masih ikut-ikut kepaksa, tapi lama-lama pelan-pelan jadi akhirnya benar-benar hijrah betulan. Gak apa-apa, itu juga kalau ditolong Allah. Ya, karena kalau udah hidayah Allah datang mah luas nanti karunia dari Allahnya. Ya, cuman yang paling penting tadi sih kita mesti ningkatin keyakinannya ke Allah dulu. Jadi jangan dianggap nikah itu benar-benar sesuatu yang bakal nanti kita ketempelan seseorang yang bakal jadi beban banget. Enggak. Kita nanti bakal didampingin sama orang yang menyempurnakan hidup kita. Masalah dosa syahwat kita selesai karena punya pelampiasan, punya jalur yang istilah benar-benar jadi pahala semuanya. Ya, dan tadi setiap momennya, setiap detiknya kan jadi ladang pahala. Ini makanya paling pertama kita mesti beresin dulu nih, kita tujuan nikahnya itu pengen apa, ya. Karena kalau bagi kita nikah itu cuma seperti kayak film-film yang kita tonton, dia nanti selalu ngasih yang apa yang kita pengen, kalimat-kalimatnya romantis, dinyanyiin, dia segala macam. Bukan itu yang disebut nikahan berhasil itu. Karena kalau kayak gitu semua masih pada bisa acting, ya. Dia bisa hafalin puisi, dia bisa belajar les gitar, nyanyiin lagu, dia bisa belajar. Ya, tapi kan untuk jadi benar-benar suami yang benar-benar bertakwa di hadapan Allah, dia harus benar-benar berjuang di hadapan Allah. Dan perjuangan di hadapan Allah kalau benar-benar lillahi ta'ala, nggak mungkin Allah nggak berubah hidup orang tersebut. Aja. Ada tips gitu nggak sih kok dari Koko untuk cari pasangan yang benar-benar benar gitu? Benar-benar 3 kali. Ya maksudnya benar-benar dia tuh benar gitu. Ya, pertama jelas minta tolong dulu ke Allah. Kalaupun pengen dilihat cirinya, maka lihat bagaimana dia bersikap kepada ibunya. Itu boleh tanya tuh ke teman-teman terdekatnya atau dia punya adik perempuan atau kakak perempuan yang ternyata kenal kitanya, ya mau ditanya silakan. Ya, terus juga dilihat kalau punya kesempatan untuk ngelihat gimana dia jaga sholatnya atau enggak. Wabil khusus isya sama subuhnya, karena itu 2 sholat yang paling berat untuk orang-orang yang munafik. Ya, maka kalau dia bisa ngejaga benar-benar, maka Bismillah. Mudah-mudahan itu juga salah satu pertanda. Ya, dan lihat bagaimana cara dia bersikap terhadap kitanya gitu. Kalau ternyata dianya jelas-jelas masih modus gitu ya. Ngechat sih, tapi ngechatnya sopan. Assalamualaikum ukhti. Masih ada malam bagi kita untuk bertahajud. Dibales lagi. Ya nih bang, aku juga lagi ruku. Ya Masya Allah. Ya. Playboy syariah ya Allah. Playboy syariah atau buaya hijrah. Ini hati-hati ya. Jadi naudzubillah, ini harus kita benar-benar ikutin aturan Allah gitu. Karena kalau kita pengen pernikahan ini ditolong oleh Allah, maka ya harus dengan cara sang penolong gitu kan. Kita pengen minta tolong sama orang dengan cara minjem duit ke dia. Kita tahu dia nggak doyan duren, masa kita bawain duren ke dianya? Ya dia nggak suka nanti, ya. Maka ya sudah, kita pengen minta tolongnya sama Allah dan yang bisa nolong cuma Allah, maka ya sudah kita ikutin kepengennya yang bisa nolong gitu. Dan ketika akhirnya kita nurutin yang bisa nolong kan baiknya ke kita juga, akhirnya berarti dapat pasangan yang tadi benar-benar
baik, bismillah insya Allah. Tips-tipsnya tadi ya, silakan itu boleh ditanya gimana tadi amalan-amalan yang kayak sholat subuh dan isyanya ya. Walaupun sekali lagi mungkin ada yang masih bisa acting ya, tapi kalau udah minta tolong sama Allah nanti biasa dibukakan. Ada nggak sih kok contoh? Ya ada. Contoh kisah Nabi, kisah Rasul tentang ya gimana menghadapi lika-liku rumah tangga gitu. Oh iya betul ya. Persiapan banget sih. Kayaknya mendekati Itu banyak, bahkan kita bisa sesuaikan dengan kasusnya. Pengennya kasus apa ya? Tapi Nabi udah menjelaskan ya bahwa beliau itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi kalau pengen contoh ngelihat siapa manusia yang paling baik sama keluarganya, lihatnya memang ke Nabi. Jangan cari contoh yang lain. Kalau contoh lainnya juga mengikuti Nabi masih boleh sih, disilakan. Ya, maka Nabi uniknya ya, beliau ini juga amat sangat setia dengan satu wanita, monogami, yaitu dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ini bahkan di usia beliau masih muda, 25 tahun lagi ganteng-gantengnya. Dan waktu itu istri beliau 15 tahun usianya di atasnya, umur 40. Ya enggak? Dan beliau selama 25 tahun hanya dengan satu istri. Di zaman waktu itu istri itu bisa berapa banyak, ya. Jadi ketika akhirnya turun ayat itu ternyata untuk membatasi kan. Yang An-Nisa ayat ketiga itu. Yaitu tujuannya membatasi karena di zaman itu istri itu bisa nggak terbatas. Bahkan ada sahabat Nabi di riwayat Tirmizi masuk Islam dalam keadaan istrinya 10, disuruh ceraiin yang 6. Ya. Jadi untuk membatasi. Karena waktu itu juga zamannya lagi terjadi peperangan. Ya. Maka ternyata banyak sahabat yang wafat akhirnya meninggalkan banyak janda-janda. Terus gimana mereka nggak bisa nyari nafkah dan segala macam? Solusi terbaiknya adalah yaitu dia dengan cara dinikahi. Ya. Dan itu masih sedikit dari sekian banyak hikmah, tapi kau bakal lanjut nanti bahas lagi, tapi jeda dulu sebentar ya. Napas dulu ya. Yang kemana-mana, pemirsa Asmaul Husna tetap di Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.